Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Gelombang api besar menyapu ke segala arah dari laut kabut hitam. Gelombang sisa yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pohon-pohon dalam 1000 meter dari lembah memancarkan suara enak ketika mereka berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flames Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang berjarak lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning pudar. Jelas, suhu tinggi yang terkandung dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembaban di wilayah ini. Kekuatan teratai api ini menakutkan. Pada saat ini, Demon Flames Valley dalam kekacauan lengkap. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari Demon Flames Valley, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli tangkas. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lambat dimakamkan di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat untuk pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah mengelak dengan anggun. Karena ombak yang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut diserang ombak. Akhir cerita mereka akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flames Valley dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang cukup parah. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semua dari mereka tanpa sadar menghirup nafas yang dingin. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh lotus api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap diam. Suasananya sangat sepi. Ada tatapan sedasi di mata cukup banyak orang. Kemungkinan itu bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Itu tidak terduga, itu semua berasal dari tangan Xiaoyan. Hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Douzong menghilang dengan tenang. Dalam kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Paul Yinggu, dan para pembantu lain yang Xiao Li panggil bertukar pandang dengan satu sama lain. Mereka bisa melihat kejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya itu mereka telah melihat lotus teknik Do api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Jiama saat itu, Xiaoyan telah menampilkannya sekali melawan Mystic Cloud Set. Namun, kekuatan itu jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan dari teknik lotus api lotus ini telah berkembang sangat cepat mengikuti peningkatan tingkat Xiaoyan. Kekuatan skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan bintang 6 Do Huang. Ketika dia mencapai kelas Douzong, sangat mungkin itu akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Douzong. Potensi pertumbuhan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya. Pemikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dirinya. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama tahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Pil Emperor dari Black Corner Region, telah menurun selama pertempuran yang panjang.
Hari ini, ia mungkin bahkan sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu itu Han Feng adalah seorang elit Dousong, hati mereka secara bertahap bersandar pada Xiao Yan setelah mengalami teror dari lotus api secara langsung. Api lotus milik orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dan tertawa. Kekagetan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari daerah Black Corner di sekelilingnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti toren dengan tenang melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari daerah Black Corner sampai mereka jinak pasti bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiao Yan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyum yang hangat dan sombong muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya melihat Xiao Yan tumbuh satu langkah pada satu waktu selama bertahun-tahun ini. Pemuda itu saat itu telah mengalami ejekan yang membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasi dan ketegarannya, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendiri dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li ingat kenangan yang jauh dari pemahaman mendadak. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menempatkan harapan pada saudara ketiganya, yang setiap orang diperlakukan sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda yang membawa penguasa besar di tepi padang pasir, menjalani pelatihannya yang sepi. Waktu mengalir, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan pengikutnya bertarung dengan makhluk perkasa, Mystic Cloud Sect, di depan sejumlah tatapan takjub di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, banyak orang mungkin telah mengolok-olok ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang mustahil. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang tokoh muda berdiri di Gunung Mystic Cloud dan menggunakan suara tenang untuk menentukan nasib Mystic Cloud Sect, akhirnya seseorang mengingat adegan itu sejak saat itu. Di atas melepaskan teriakan, mereka harus belajar cara menghembuskan napas dan menghirup napas lagi. Itu memang kasus tidak menindas seorang pemuda karena menjadi miskin. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang dewasa dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia meninggalkan kenangan dan reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang akan menduga beberapa tahun yang lalu, itu pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasikan di dalam klan, akan dapat menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatan kamu benar-benar sangat bagus. Saudara ketiga mungkin menjadi orang paling luar biasa dalam sejarah klan kami. Dia bahkan mungkin bisa melampaui nenek moyang Xiao Clan, yang mungkin tidak ada yang kamu sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan-lahan tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam pelan. Kabut hitam tersebar dan melayang di langit. Setelah letusan api lotus yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang merembes berhamburan dengan laju yang terlihat oleh mata telanjang. Mata Xiao Yan sangat dingin saat dia menyaksikan kabut hitam yang berhamburan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke mulutnya. Segera, kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih pucat. Menggunakan 3 lotus api berwarna menghabiskan 1 ton doki. Namun, itu beruntung itu kekuatan Xiao Yan sudah sangat kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke ketidaksadaran saat-saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan.
Pesona setan yang terkandung dalam mata ungu penguannya dengan tegap menatap pada titik tertentu dalam kabut hitam. Kabut racun tebal diam-diam bergolak di tangannya saat dia bersiap menyerang. Kabut hitam secara bertahap tersebar di bawah mata yang waspada dari dua orang, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan dalam. Pada saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang tampak normal. Gelembung-gelembung darah muncul dengan sangat rapat dan rambutnya telah terbakar habis. Wajah dan dadanya dipenuhi jejak darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah diledakkan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat adegan ini, jelas itu meskipun telah menyelamatkan hidupnya, luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menghapus keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Old Ying San, yang sudah berhenti berkelahi, melihat cara Han Feng yang sengsara. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Dia tahu itu jika itu dia, bukan Han Feng, sepertinya nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan bagi tubuh bodhisattva transformasi Selaiva. Bocah kecil ini terlalu merepotkan untuk ditangani. Kejelian kamu bukan tanpa alasan. Old Ying San menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit ke Mo Tianxing di samping. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum dingin. Dia sedikit berkata, menurut apa yang aku tahu, Lotu api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan 3 lotus api berwarna ini mungkin sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk menyebabkan seseorang di tingkat Ghost Old Ground Demon menjadi terluka serius. Mata Old Ying San langsung menyusut ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Keserakahan dalam hatinya untuk Selaiva tubuh bodhisattva transformasi akhirnya memuncak. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya kasus jika seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari itu kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Old Ying San terus mengganggu dia. Pada saat ini, niat membunuh dalam mata hitam gelapnya langsung melonjak setelah melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas ke depan dalam cara yang seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan sebagai tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna darah merah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng menjadi pucat pasi. Matanya menatap tajam ke arah peri dokter kecil saat dia mendesis. Tatapan peri kecil dokter dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat pada kepala yang terakhir. Mendengus aneh keluar dari mulutnya. Blaar. Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak hampir keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat kepala Han Feng yang patah jatuh dari langit. Akhirnya, mendarat sangat di atas batu. Suara snap muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi benar-benar hening ketika semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang mengira itu Han Feng,
yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke ujung seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak ada yang merasakan benang kekuatan spiritual dengan tenang keluar dari tumpukan daging berdarah. Ini masuk ke tanah dan dengan cepat melarikan diri. Blaar. Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Tinju keras menabrak tanah dan ditarik dari sana. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan kejam Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu akan layak mendapatkan hadiah besar yang telah aku berikan kepada kamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumnya mengandung niat membunuh seperti pisau. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat berjuang dengan segenap kekuatannya dalam tangan Xiao Yan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kekangannya. Raungan yang ganas dan kejam yang samar-samar dipancarkan saat berjuang. Mata Xiao Yan melirik dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang menentukan. Dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan sedikit jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan seorang elit biasa Do Zong akan mengalami kesulitan untuk merasakannya. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan sekali lagi melarikan diri. Di depan Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri di bawah tanah, tetapi sebaliknya mengekspos diri ke Xiao Yan. Sekelompok api jade hijau naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengambil botol batu giok dan melemparkan kekuatan spiritual. Dia mengusap tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol. Aku akan menghiburmu dengan baik setelah ini selesai, senior. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan klik tangannya, dia mengembalikan botol giok ke storage room-nya. Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual. Matanya melihat sekelilingnya, dan dia melihat bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengambil di tanah terbuka. Daerah itu segera menjadi tenang ketika mereka melihat tatapan menyapu Xiao Yan. Para ahli dan pemimpin dari daerah Black Corner, yang diundang oleh Han Feng, merasakan hati mereka melompat. Tatapan mereka melayang ragu dan takut untuk bertemu mata Xiao Yan. Mereka telah menyaksikan pertempuran hebat hari ini. Ada 2 atau 3 jika satu termasuk apa yang disebut roh sengit, elit Do Zongs di pihak mereka. Namun, 3 elit ini Do Zongs semua tewas oleh tangan Xiao Yan. Beruntung aku tidak menunjukkan itu. Aku ingin mengikuti Han Feng. Jika tidak, cukup banyak orang yang dengan diam-diam menghapus keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiao Yan tidak berhenti untuk waktu yang lama pada orang-orang ini. Setelah melihat sekali, ia berhenti di Old Ning San. Jantung Old Ning San sedikit diperketat setelah merasakan tanah Xiao Yan pada dirinya. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan apapun. Powerful Doki juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Tuan Old Ning San, aku bisa membiarkan hal yang sudah lewat ini berlalu. Namun, aku harap ini tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kilau dingin melintas di dalam mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Old Ning San berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan.
Namun, matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Sukyan dan dokter peri kecil diam-diam muncul, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar mengunci dirinya. Dengan kekuatan Old Yingsan, hanya berurusan dengan elder pertama Sukyan sendiri akan meninggalkannya di jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia akan pergi dengan tidak sedikit pun peluang kemenangan. Mata Old Yingsan berkedip, dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi karena dia menyadari itu Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah jauhnya tanpa meninggalkan jejak, secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dikunci oleh 3 elit Dosongs, bahkan Old Yingsan tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyum yang agak kaku dipaksa ke wajah tuanya saat dia berkata pada Xiao Yan, "Aku yang dulu telah meremehkan sahabat kecilku. Aku yang dulu juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan aku." Ekspresi dari banyak ahli yang hadir menarik ketika mereka melihat itu Xiao Yan telah membuat seorang elit Dozong berbicara kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum ketika melihat cara Old Yingsan. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Old Yingsan pergi keluar dan berkelahi, perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di pihak mereka sekarang, orang tidak dapat menjamin itu dia akan mengendalikan dirinya dan tidak campur tangan jika mereka bertarung dengan Old Yingsan dan mereka berdua mengalami luka serius. Karenanya, itu adalah yang terbaik jika mereka bisa menakuti Old Yingsan. Apakah Lama Yingsan bersedia berpisah dengan selaivat tubuh aliran Bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa samar. Old Yingsan tanpa sadar tertawa terbahak ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta unik seperti itu layak dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang lama secara alami akan berhenti ikut campur. Namun, beberapa orang mungkin memiliki mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan. Old Yingsan memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai titik ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Old Yingsan. Dia tersenyum dan berkata, teman lama, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah bagi aku. Aku yang dulu sangat yakin itu selaivat tubuh transformasi Bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan. Tidak hanya Old Yingsan mengejek kata-kata ini, tapi Xiao Yan juga tanpa sadar memindahkan sudut mulutnya. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang tebal. Hihihi, teman kecil Xiao Yan. Aku yang lama telah bertindak sesuai dengan kesepakatan kami dan tidak campur tangan untuk membantu Han Feng. Boleh aku tahu, Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mendaratkan salah satu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit, dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol batu giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengulurkan tangannya dan angin melonjak keluar setelah ia melihat benda itu dilemparkan oleh dokter peri kecil. Dia segera mengambil botol giok dari udara dan membungkus berbagai lapisan douqi di sekitar permukaannya. Baru setelah itu dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkap bubuk obat coklat keabu-abuan. Satu tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena ini hati-hati. Dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil.
Dia tahu itu skill racunnya dalam dan tidak bisa diprediksi. Jika dia ceroboh, sepertinya dia akan ditipu olehnya. Adegan tubuh Han Feng yang meledak sebelumnya jelas ditangkap di matanya. Meskipun sebagian alasan Han Feng meledak adalah karena dia terluka parah, tetapi racun yang kuat seharusnya tidak diremehkan. Campurkan bubuk obat dalam air mendidih. Biarkan putra kamu berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu. Dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan setelah melirik Mo Tianxing, yang dengan hati-hati menerima botol batu giok. Hihihi, terima kasih. Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Si dokter peri kecil mengabaikan ucapan terima kasih ini kepadanya. Dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar kejam. Xiao Yan melihat sekelilingnya setelah memecat Mo Tianxing. Dia melihat ke arah lembah api iblis, yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. Pertempuran besar ini akan benar-benar menghancurkan reputasi lembah api iblis. Sekarang markas mereka dihancurkan, lembah api iblis ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner. Gerbang Xiao akan ada untuk berurusan dengan mereka yang telah melarikan diri. Di masa depan, orang-orang ini akan kesulitan bepergian bahkan 1 inci di wilayah Black Corner. Tubuh Xiao Yan bergerak dengan lembut dan dia muncul di samping kelompok Xiao Li. Banyak ahli di sekitar dengan cepat menyangkutkan tangan mereka ketika mereka melihat ini. Gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Li, yang tersenyum dan berkata, "Tenang, aku sudah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari lembah api iblis yang melarikan diri tidak akan bisa berlari sangat jauh." Xiao Yan mengangguk sedikit. Di Black Corner Region, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan yang bau. Dendam mereka dengan lembah api iblis adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Bahaya yang tersembunyi harus dihilangkan untuk memastikan keselamatan para siswa yang pergi berlatih. Sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Li, Xiao Li berhasil menginstruksikan para anggota gerbang Xiao untuk menjamu Su Mei dan yang lainnya. Para ahli dan faksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan lembah api iblis dan Han Feng sebelumnya, diam-diam pergi dengan kesadaran baru tentang situasinya. Mereka semua tahu itu lembah api iblis tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja, hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari lembah api iblis sebagian besar telah meninggal. Siapa yang akan pergi dan menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengiring beberapa anggota, Xiao Li mulai memberikan perintah untuk mencari reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun akan menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metodologi, teknik dow, senjata, dan banyak obat-obatan spiritual yang unik adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang mereka telah menghilangkan lembah api iblis, banyak hal yang mereka miliki secara alamiah akan perlu dihapus. Hal-hal ini tidak diragukan lagi rejeki ke Xiao Gerbang. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka tidak dapat menemukan bahkan jejak gudang harta karun setelah mencari setengah jam. Seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki benda-benda ini. Xiao Yan dan Xiao Li alis merajut ringan saat mereka melihat anggota dari gerbang Xiao tanpa daya kembali dari reruntuhan. Apakah para anggota lembah api iblis memindahkan semua barang-barang ini? Dalam keraguannya,
Tatapan Xiao Yan tiba-tiba melirik Ziyan, yang telah menghilangkan lengannya di dadanya. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Aku telah lupa tentang gadis kamu. Bukankah mencari harta khusus kamu? Huff, kamu baru ingat aku sekarang." Ziyan dengan dingin mendengus pada kata-kata Xiao Yan. Jelas, dia agak tidak senang dengan Xiao Yan karena hanya mengingatnya saat ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak ketika dia melihat cemberutnya. Dia membujuknya dengan kata-kata manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah bibi kecil ini. Setelah itu dia menutup matanya dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari lembah api iblis. Xiao Yan, Xiao Li, dokter peri kecil, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti setelah melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Ziyan saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka ditutupi oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu ini. Tatapan mereka menyapu itu tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Tatapan mereka langsung menyapu dengan ragu untuk Ziyan. Ziyan segera tersenyum bangga ketika dia melihat wajah yang hilang di wajah sebagian besar kelompok Xiao Yan. Tubuhnya melintas dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan keras menghancurkannya. Blaar, potongan-potongan batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Ziyan sekali lagi melangkah maju. Kepalan kecilnya seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan paksa menabrak dinding gunung dan membentuk terowongan yang setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya melihat gua hitam gelap yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat gua yang dalam di belakang tembok. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Memang benar di sini, tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.